Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Ilmu Kalam akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang Murji'ah yang beranggotakan saya sendiri, Afif Risma Lutfianti, Riantika Rarasati, Zeni Arisa, dan Aditya Saputra. Selamat menyimak. Yang pertama, pengertian Murji'ah. Murji'ah diambil dari kata irja atau ar-aja yang bermakna penundaan, penangguhan, dan pengharapan, yang artinya memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta para pengikutnya di hari kiamat kelak. Selanjutnya yang B, sejarah kelahiran Murji'ah. Aliran ini muncul dilatar belakangi oleh persoalan politik, yaitu soal khalifah atau kekhalifahan. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam pada masa itu terpecah ke dalam 3 kelompok, yaitu golongan Khawarij, Syiah, dan satunya Muawiyah. Dalam merebut kekuasaan, kelompok Muawiyah membentuk dinasti Umayyah, Syiah, dan Khawarij sama-sama menenteng kekuasaannya. Syiah menenteng Muawiyah karena menuduh Muawiyah merebut kekuasaan yang seharusnya milik Ali dan keturunannya. Sementara itu Khawarij tidak mendukung Muawiyah karena itu dinilai menyimpang dari ajaran Islam. Dalam perkaitan antara ketiga golongan tersebut terjadi saling mengkafirkan, sampai akhirnya muncul sekelompok orang yang menyatakan diri tidak ingin terlibat dalam pertentangan politik yang terjadi. Kelompok inilah yang kemudian berkembang menjadi golongan Murji'ah. Pemikiran-pemikiran utama Murji'ah. 1. Bidang politik. Prinsip-prinsip politik dari kaum Murji'ah dapat dikemukakan sebagai berikut. A. Dilarang menentang khalifah yang zalim. Sebab masalah khalifah bukanlah urusan manusia tetapi urusan Tuhan semata. B. Baik buruknya suatu pemerintahan atau khalifah bukanlah urusan manusia tetapi terserah kepada Tuhan karena masalah itu adalah urusan Tuhan. C. Tidak mau menjatuhkan hukuman kepada Ali maupun Muawiyah, sebab keduanya adalah sahabat-sahabat Nabi. Yang kedua yaitu bidang teologi. Dalam bidang teologi, kaum Murji'ah mempunyai paham tersendiri. Pokok-pokok pikiran kaum Murji'ah dalam bidang teologi adalah sebagai berikut. A. Iman itu adalah mengenal Tuhan dan Rasul-Nya. Bila seseorang telah mengenal Tuhan dan Rasul-Nya, maka orang itu dinamakan mukmin. B. Orang beriman dalam hatinya bila berbuat dosa besar, orang tersebut masih tetap mukmin. C. Orang beriman bila ia berbuat dosa, maka hukum baginya ditangguhkan atau menunggu sampai ke muka Tuhan pada hari kiamat. Aliran-aliran dan pemikiran Murji'ah. Dalam perjalanan sejarahnya, aliran ini terpecah menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok moderat dan kelompok ekstrim. Kelompok moderat tokoh-tokohnya adalah Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Sedangkan golongan ekstrim terbagi ke dalam beberapa kelompok, diantaranya adalah Yunusiyah, adalah kelompok yang dipelopori oleh Yunus ibnu Aun an-Numairi. Menurut kelompok ini, iman adalah mengenal Allah dengan menaati semua perintahnya dan menyerahkan segala urusan kepada Allah dan mencintai Allah dengan sepenuh hati, bersikap rendah hati dan tidak kufur. Berikutnya, Ubaidiyah. Kelompok ini dipelopori oleh Ubaid al-Muktaib. Menurut dia, semua dosa selain syirik pasti akan diampuni apabila ada yang meninggal sebagai seorang yang mengesahkan atau muwahhid
Katanya tidak ada dosa yang telah ia lakukan atau kejahatan yang telah ia kerjakan akan menghancurkannya. Berikutnya, Ghazaniyah. Kelompok Al-Ghazaniyah adalah mereka yang mengikuti ajaran Ghazan Al-Kafi. Menurut Ghazan, iman adalah pengetahuan atau ma'rifat kepada Allah dan Rasul. Jika seseorang mengatakan, saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tetapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India atau di tempat lain. Orang demikian juga tetap mukmin. Keyakinan seperti itu berada di luar persoalan keimanan. Tidak ada hubungannya dengan iman. Jadi orang tersebut pada dasarnya tidak meragukan hal-hal tadi. Karena setiap orang yang berakal pasti tidak meragukan di mana Ka'bah. Berikutnya, Saubaniyah dipelopori oleh Abu Sauban yang berpendapat bahwa iman adalah pengenalan dan pengakuan lidah kepada Allah. Mereka juga menambahkan bahwa yang termasuk iman adalah mengetahui dan mengakui sesuatu yang menurut akal wajib dikerjakan. Singkatnya, kelompok ini mengakui adanya kewajiban-kewajiban yang dapat diketahui akal sebelum datangnya syariat. Berikutnya adalah Salihiyah. Salihiyah diambil dari nama tokohnya Salih Ibnu Umar Al-Salihi. Menurut paham ini, iman adalah semata-mata pengenalan kepada Allah sebagai Sang Pencipta, sedangkan kekafiran adalah ketidaktahuan terhadap Allah. Menurutnya, sholat bukan ibadah, kecuali dari orang yang beriman kepadanya, karena ia telah mengenalnya. Selanjutnya adalah Marisyah. Marisyah dipelopori oleh Bishr al-Marish. Paham ini meyakini iman adalah selain meyakini dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulnya, juga harus diucapkan secara lisan, maka tidak dikatakan iman jika tidak diyakini di dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Selanjutnya adalah Karamiyah. Karamiyah dirintis oleh Muhammad bin Karam yang mempunyai pendapat bahwa iman adalah pengakuan secara lisan dan kufur adalah pengingkaran secara lisan. Mukmin dan kafirnya seorang dapat diketahui melalui pengakuan secara lisan. Selanjutnya, yang relevansi dianutnya aliran Murji'ah di masa milenial. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa paham Murji'ah banyak yang tidak ditemukan lagi sebagaimana aliran lainnya. Bahkan keberadaannya seakan hilang ditelan masa dan hanya tinggal sejarah. Di antara pengaruh yang masih berkembang di zaman dewasa ini adalah yang pertama adalah taklid. Menjadi hal yang biasa ketika ada anak yang lahir dari orang tua muslim juga dikatakan seorang muslim, padahal mereka belum tahu tentang apa itu Islam, bahkan kadang sampai masa dewasanya. Yang kedua, penundaan dan penggugahan. Yang kedua, penundaan dan penangguhan. Menunda-nunda baik dalam urusan dunia maupun akhirat sudah menjadi kebiasaan dan hal yang lumrah dan masyarakat sekarang ini. Dalam hal pekerjaan, menunda menyelesaikan sebuah tugas sudah menjadi hal yang biasa. 3. Iman dan kufur. Sudah diketahui sebelumnya bahwa termasuk salah satu ajaran Murji'ah adalah tidak berpengaruhnya amal akan keimanan seseorang, meskipun mereka yang beriman tidak menjalankan syariat, bahkan menentangnya. Mereka tidak kufur dan bisa masuk surga. 4. Yaitu pengampunan Tuhan. Di zaman sekarang, banyak ditemukan orang yang berlebihan dan keterlaluan, khususnya dalam maksiat. Bahkan mereka tidak merasa bahwa apa yang dikerjakannya adalah dosa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.